Indonesia, negara dengan berbagai keragaman mulai dari agama, suku, ras, sosial, budaya, dan gender membuat kita sebagai warga yang tinggal di dalamnya wajib memahami keberagaman yang ada. Seperti dituliskan oleh Empu Tantular pada kitab Sutasomanya, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, namun kita adalah satu kesatuan, di mana sampai saat ini menjadi semboyan bangsa Indonesia. Adapun akibat apabila kita tidak mampu memahami keberagaman yang ada antara lain, yang pertama akan timbul konflik antar suku, agama, ras maupun golongan. Yang kedua menimbulkan perpecahan bangsa. Ketiga, merendahkan masyarakat dan budaya lain. Keempat, mempersulit pemerintah dalam membuat kebijakan. Dan kelima, menghambat pembangunan karena adanya konflik. Maka dari itu, perlu adanya suatu sikap yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia, yakni sikap toleransi. Sikap toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bentuk sikap dan tindakan yang mencerminkan toleransi antara lain: 1. Saling menghargai antar suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan dengan suku, agama, ras, budaya maupun golongan yang berbeda. Ketiga, berinteraksi dengan suku, agama, ras, budaya maupun golongan lain. Apabila setiap individu yang tinggal di negara kita sudah mampu melaksanakan sikap-sikap yang mencerminkan toleransi, maka pastinya akan mendatangkan banyak manfaat. Manfaat dari sikap toleransi antara lain menciptakan persatuan bangsa, kemudian menciptakan kerukunan yang berujung pada kedamaian, meningkatkan rasa nasionalisme, memperkuat dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, hendaknya kita sebagai warga negara yang baik harus mampu menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip toleransi, antara lain: 1. Saling memaksakan kehendak. Kedua, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar. Ketiga, menonjolkan diri masing-masing. Keempat, mementingkan suku, agama, ras, budaya maupun golongan sendiri. Dan yang kelima, senang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Secara spesifik, bentuk-bentuk toleransi baik toleransi agama, suku dan ras, budaya, sosial, serta gender dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini. 1. Toleransi beragama. Toleransi dalam keragaman beragama dapat diwujudkan dengan tidak saling menghina, tidak saling memaksakan agama dan keyakinan, saling menghormati antar pemeluk agama, beribadah sesuai agama dan keyakinan, saling bekerja sama, memberi kesempatan pada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah, dan saling menjaga kerukunan. Kedua, toleransi suku dan ras. Keberagaman suku dan ras harus dapat kita imbangi dengan sikap. 1. Bersikap yang baik dan sopan. Kedua, saling menghargai dan menghormati. Ketiga, saling menerima kelebihan dan kekurangan. Dan yang keempat, tidak saling mencela dan mengejek. Selanjutnya, toleransi sosial budaya. Wujud dari toleransi sosial budaya antara lain: bangga terhadap budaya dalam negeri, mampu memilah budaya asing yang masuk, saling menghargai dan menghormati kebudayaan lain, serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Yang keempat, toleransi gender.
gender atau jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara. Maka dari itu, hendaknya kita tidak membedakan gender saat bergaul, memberikan hak yang sama, dan saling tolong-menolong. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, lalu bagaimana wujud penerapannya baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat? Di lingkungan keluarga, yang dapat kalian lakukan adalah membantu pekerjaan orang tua seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Lalu membantu saudara, misalnya mengajari adik dalam belajar. Kemudian menghargai pendapat anggota keluarga lainnya, serta mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Di lingkungan sekolah yang dapat kalian lakukan antara lain, menjaga ketenangan saat pembelajaran, menghargai pendapat teman, tidak memilih teman dalam bergaul, mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian yang paling penting di lingkungan masyarakat, yakni bersikap ramah terhadap tetangga, kemudian mengikuti kegiatan sosial, misalnya kerja bakti, menghormati dan menghargai tetangga dalam menjalankan ibadahnya. Indonesia adalah negara yang besar, negara yang majemuk. Sudah selayaknya kita wajib menjunjung tinggi toleransi agar negara kita tidak mengalami perpecahan dan tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia.